saya Safira, mahasiswi jurusan psikologi. Pada topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan intervensi keluarga, yaitu salah satunya psikoedukasi yang bisa diterapkan oleh orang tua di rumah. Bagaimana cara merawat komunikasi yang sehat pada anak remaja, karena banyak konflik keluarga itu bukan berasal dari masalah kenakalan remaja, tapi karena komunikasi yang kurang sehat. Anak remaja itu sedang dalam fase di mana mereka ingin mengenali dirinya sendiri, mempelajari jati diri dan emosinya. Jadi, pada fase ini anak itu seringkali terlihat sensitif dan berubah suasana hatinya, kayak cepat marah gitu kan. Nah, kondisi ini sering banget disalahartikan sama orang tua sebagai tindakan yang tidak patuh, kayak membangkang gitu kan. Makanya respon yang muncul dari orang tua itu malah marah dan banyak tuntutan atau larangan gitu. Padahal cara respon kayak gini tuh membuat komunikasi si anak jadi semakin tertutup. Oleh karena itu, salah satu intervensi keluarga yang dapat dilakukan oleh orang tua melalui komunikasi yang sehat adalah melakukan psikoedukasinya. Misalnya pada satu kasus, seorang anak remaja bercerita bahwa sekolahnya itu banyak tugas dan berat. Nah, komunikasi yang akan direspon dan komunikasi yang akan dilontarkan oleh orang tua ini mempengaruhi bagaimana anak tersebut ke depannya akan terbuka atau cenderung tertutup. Biasanya ketika si anak membicarakan tentang tugas sekolah yang semakin banyak dan sekolah itu melelahkan, justru orang tua itu merespon bahwa ini tuh disepelekan gitu, tidak divalidasi dulu emosi dan perasaannya. Makanya anak tuh jadi kayak sering kebingungan dan cenderung lebih menutup diri. Sebagai bentuk intervensi keluarga, orang tua ini perlu memahami komunikasi yang empatik. Jadi pada saat anak bercerita bahwa sekolahnya itu lelah, respon utama adalah memvalidasi perasaan emosinya dulu. Kayak ketika si anak cerita nih, ibu, tugas sekolahku banyak dan ini tuh berat gitu. Ya sudah, direspon dulu aja. Wah iya, ternyata banyak ya deh tugasnya gitu. Nah, ini tuh membuat si anak merasa bahwa oh iya, kegiatan yang dia lakukan itu dikenali oleh orang tuanya. Lalu masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memvalidasi perasaannya, emosinya. Jadi pas si anak bilang itu melelahkan dan itu capek, orang tua itu wajib bisa menenangkan si anak. Jadi harus menjawab dengan kayak kalimat yang menenangkan, bilang kalau contohnya bilang, oh iya deh, selesaikan aja satu persatu, atau jelaskan aja pelan-pelan aja deh, ibu temenin ya gitu. Lalu masuk lagi ke tahap selanjutnya, yang paling terakhir adalah mengajak anak remaja ini berdiskusi, apakah ada yang bisa ibu lakukan. Contohnya ajakin berbicara kayak, ada nggak kak yang bisa dibantu sama ibu atau ayah, ada nggak deh yang bisa ayah bantu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi orang tua itu tidak boleh langsung membandingkan, apalagi memberikan respon yang negatif. Kayak contoh ketika anak lagi curhat, orang tua malah menjawab, dulu ibu lebih susah. Atau seringkali kita jumpai itu ketika anak lagi curhat bilang, aduh capek sekolah, ini mah gampang, kamu sekolahnya dekat, dianterin sama ibu, dulu ibu jalan kaki sampai melewati gunung dan lautan. Nah, itu tidak boleh ya. Melalui pendekatan komunikasi empatik seperti ini, interferensi keluarga tidak hanya menyelesaikan secara akademik aja dan konflik di rumah tangga, tetapi ini membuat anak merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang nyaman untuk bercerita dan untuk membagikan pikiran gitu, isi pikirannya. Jadi kecenderungan anak untuk menutup diri dan tidak bercerita itu akan berangsur menghilang. Dengan begitu, merawat komunikasi dengan anak remaja merupakan salah satu tindakan intervensi psikologi yang dapat diterapkan oleh orang tua, dan ini tuh bersifat preventif juga berkelanjutan, yang mana jika ini dapat dilakukan oleh orang tua secara kontinuitas akan membuat anak merasa mampu untuk melanjutkan perkembangan di dunia luar. Sekian topik pembicaraan kali ini, terima kasih, sampai jumpa lagi.